kita kepada penista Al-Quran, kita harus ganyang dia, kita harus kecam dia, kita harus tekan Kapolri untuk menghukum dia, karena dia kejahatan kepada Islam, kejahatan kepada Al-Quran. Kalau badan kita, jiwa kita disakiti, kita masih rela, Pak, kita sabar. Seperti omongan tadi dia, sabar ketika badan ini disakiti. Tetapi ketika Islam yang disakiti, tidak ada cerita. Walaupun saya dibayar 1 triliun, jangankan nyoblos foto bareng aja sama Jokowi nggak bisa saya, Pak. Walaupun 1 triliun, Gus, foto aja Gus, 1 triliun nggak bisa. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu loh. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas nggak apa-apa, hancurkan terus. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Nah, Ustadz Maher walaupun sudah nangis, sudah minta maaf, ternyata juga nggak dibebaskan juga. Kencing aja udah nggak sadar, pakai pempes aja udah orang yang makain, kenapa nggak dipulangkan? Pak mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib itu. Ya, nggak usah disebut namanya di sini, ngotori majelis ini. Ini hak dan batil, haram hukumnya, saya minta maaf. Habib Rizik itu udah hampir 9 bulan dia belum lihat matahari karena di bawah tanah. Di bawah tanah. Nggak ada salahnya, jahat apa tuh. Diambil 9 bulan orang nggak lihat matahari, bagaimana coba? Percuma Anda mengaku berayat suci, tapi kelakuannya korup dan memecah belah bangsa ini. Ya kan, kalau ada yang korupsi dikatakan apa? Itu gara-gara berdasarkan konstitusi, bukan ayat suci, makanya korupsi itu orang katanya. Itu satu pemikiran yang sangat bodoh dan kampungan menurut saya gitu. Agama Islam juga kitabnya sama, banyak menafsirkan ayatnya berbeda. Banyak orang mencap saya sebagai orang yang kurang beriman, kira-kira gitu. Seolah-olah kita adalah orang yang tidak beriman. Karena saya suka mengatakan, di dalam bernegara, yang saya pegang adalah ayat konstitusi. Kita punya 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ada sekelompok orang berpikiran, kalau kita berdasarkan pada negara taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dia merasa kita mengkhianati, dia maunya mentaati ayat sucinya dia. Saya tidak bisa memaksakan ayat suci saya kepada bapak-bapak di sini. Ngotot, saya mau taat kepada ayat suci saya di dalam bernegara ini. Saya kira Bapak Ibu akan nyatakan Bali merdeka saja, saya kira-kira gitu. Artinya apa? Kalau ini semua terus dilakukan, maka yang melakukan inilah pengkhianat bangsa dan negara, memecah belah NKRI, supaya saudara-saudara kita yang pikirannya sempit dan chauvinis seperti ini mulai sadar. Bangsa ini didirikan, bangsa ini bisa ada bukan diperjuangkan oleh darah atau nyawa sekelompok agama tertentu. Kita semua berbagian di dalamnya. Lu mau panggil dewa turun, Tuhan turun, lu gak sikat lu kalau ngomong gitu. Gak ada urusan. Sebenarnya tuh ya, di dalam Islam, di dalam Quran itu gak ada pernyataan sholat itu 5 waktu di dalam Al-Quran. Ade Armando bilang begitu, bahwa tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, dia benar 100%. Ada 12 tahun Nabi Muhammad tidak melakukan sholat. Nah, ini mohon itu Departemen Agama itu untuk memperbaiki terjemahan Al-Quran yang banyak anehnya ini. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah.
Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigr 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Ya. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama.
mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, Ate, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini, lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading.
dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kita kepada penista Al-Quran, kita harus ganyang dia. Kita harus kecam dia. Kita harus tekan Kapolri untuk menghukum dia. Karena dia kejahatan kepada Islam, kejahatan kepada Al-Quran. Kalau badan kita, jiwa kita disakiti, kita masih rela, Pak. Kita sabar, seperti omongan tadi dia. Sabar ketika badan ini disakiti. Tetapi ketika Islam yang disakiti, tidak ada cerita. Ya, kawan-kawan ini tidak membedakan mana negeri yang menjalankan hukum Islam, mana yang negeri tidak menjalankan hukum Islam. Lihat pemimpin-pemimpin di Musab sana, mereka bilang apa? Indonesia negeri Islam bukan? Tidak. Dia tidak mengatakan ini bukan negeri agama. Mereka mengatakan begitu. Ya kan? Beda nih. Ini bukan kezaliman, Pak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam, kafir, keluar dari Islam, Pak. Itu fatwa ulama semua, Pak. Tetapi kemudian dalam pembatal syahadat kan 10 itu dipelajari di Saudi, Pak. Ulama-ulama mereka mengajarkan di antara pembatal syahadat itu apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia, yaitu demokrasi, sama dengan hukum Islam. Sama, Pak. Sama saja itu kafir, keluar dari Islam, Pak. Meskipun dia sholat, meskipun dia haji. Apalagi saya mengatakan demokrasi itu final. Demokrasi lebih baik daripada Islam. Kafir, keluar dari Islam itu orang. Itu semua ulama seperti itu, Pak. Walaupun saya dibayar 1 triliun, jangankan nyoblos foto bareng aja sama Jokowi nggak bisa saya, Pak. Walaupun 1 triliun, Gus foto aja Gus 1 triliun nggak bisa. Jadi penegak khilafah, aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas nggak apa-apa, hancurkan terus. Ya mau dengan demokrasi kayak dengan NKRI harga mati kayak terserah. Barangkali kurang puas. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Perjelas posisinya. Aku ada di barisan Rasulullah. Aku ada di barisan yang nggak apa-apa walaupun agama seperti bara api, akan aku korbankan ini tanganku. Udah hancur nggak apa-apa demi agama. Tengah malam dijemput, Pak. 30 personel polisi ngepung rumah saya itu. Dengan 5 mobil tuh, setengah 1 malam, setengah 12 malam. Langsung meringsek ke dalam rumah, laptop, wifi semua dicabut, handphone disita. Ya pokoknya cepat kejadiannya, langsung dibawa ke Bareskrim, Malang Bareskrim lewat darat. Pak, jangan ditahan saya punya 400 santri di Palu. Saya harus selesaikan dulu muamalah saya. Rekeningku, belanjaku, istri harus saya tata. Silakan setelah itu ditahan. Nggak bisa. Ya kalau Gus Nur ajukan penangguhan penahanan, pokoknya nggak bisa ditoleransi, intinya ditahan. Handphone disita, semua diputus, mata telinga dicongkel, soal udah nggak bisa komunikasi. Ditahan malam itu juga. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu loh. Di dalam buktikan kan gitu. Coba kalau Jokowi, Luhut Binsar punya karakter seperti ini coba. Keren. Ya jadi kalau besok ada seruan putihkan Bundaran HI, udah jalan gitu ya. Ongkos apa urusan belakang. Ini ya, jadi kita harus berjuang sekarang. Siapa kalau bukan kita? Wallahi nggak ada obatnya.
Tapi minimal dengan perjuangan antum tetap menegakkan agama Allah, pasti nanti Allah yang turun tangan nanti. Nanti saya ceritakan Ustadz Mahir juga, kalau ada waktunya ya. Sampai ketemu di surganya Allah. Amin. Sampai ketemu di perjuangan-perjuangan selanjutnya. Amin. Doakan saya tetap istiqomah. Amin. Ya, dan insya Allah saya memang akan tetap istiqomah. Amin. 1 menit terakhir, 3 malam saya di penjara Baris Krim. Kalau Gus Nur minta maaf malam ini, besok pagi bebas. 3 malam dalam Baris Krim ada penawaran seperti itu. Kalau Gus Nur minta maaf sekarang di media, besok bebas. Saya jawab sampai ketemu di pengadilan. Ini hak dan batil, haram hukumnya, saya minta maaf. Ketemu dulu di pengadilan, buktikan siapa yang salah. Saya bilang gitu, Pak. Terus saya telepon istri saya. "Ma, ini ada penawaran. Kalau Abi minta maaf, Abi bebas. Gimana?" "Oh, jangan, Bi. Mama bangga punya suami di penjara gara-gara menegakkan kebenaran." Oh yes, anak jangan malu punya Abi di penjara. Abi bukan koruptor. Ya, Abi menegakkan kebenaran. Sekarang anak-anakku udah tahu semua kalau Abinya di penjara. Dan alhamdulillah pulang dari penjara itu seperti pulang umroh. 5 menit terakhir, saya tadi kan ada janji ya. Ini tanpa membuka aib. Beliau seperjuangan dengan kita. Ini sekedar berbagi aja lah. Ini kan live ini kan. Ustadz Mahir itu satu sel sama saya, Pak. Ya, jadi pinter mereka itu, Pak. Jadi mereka tuh memang waktu wawancara itu memang korek-korek sisi-sisi kelemahan kita gitu loh. Kan kita di bon itu dipanggil ke atas, pakai masker, tangan diborgol kan gitu kan. Nah, ternyata saya enggak, Pak. Ternyata saya dimasukkan, jadi saya jalan udah gini, Pak. Udah pede saya. Terserah takbir nanti saya udah niat, tak rancang. Oh, ternyata konferensi pers saya hanya diwawancara gitu, enggak konferensi pers depan orang gitu, enggak. Dan Anda tahu apa yang diwawancara? Gimana kabar anak, gimana kabar istri, enggak kangen anak, enggak kangen istri, apa enggak ingin berubah, apa enggak ingin lebih santun, lebih damai. Oh, intinya dia mau membuat saya nangis. Membuat orang nangis, membuat orang tertawa, membuat orang pingsan, itu kerjaan saya, Mbak. Saya nggak akan minta maaf dan saya nggak akan berubah. Saya bilang gitu. Ini hak batil-batil. Nah, Ustadz Mahir tidak, saudaraku. Beliau alasannya sangat masuk akal dan saya terima. Masuk hari pertama beliau sudah down, nggak kuat mentalnya. Udah, masuk akal. Anak masih bayi. Istilahnya ekonomi masih belum mapan dan banyak. Jadi saya demi anak, demi istri, Gus, nggak apa-apa sudah. Mau dibilang cebong terserah. Saya harus bebas. Kalau mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib itu, Habib Fulan tuh. Ya, nggak usah disebut namanya di sini, ngotori majelis ini. Itu sudah kita wanti-wanti, Pak. Jangan Ustadz, jangan Ustadz. Tegar Ustadz. Ya, ternyata benar. Begitu di bon, naik ke atas, diwawancarai, nangis beliau, minta maaf beliau. Ternyata sayang kan, walaupun sudah nangis, sudah minta maaf, ternyata juga nggak dibebaskan juga. Itu sakit, dirawat ke rumah sakit, tambah parah, tidak tambah baik, dikembalikan lagi ke sel. Bapak Ibu, 1 minggu kurang 1 minggu sebelum meninggal tuh beliau tuh sudah nggak sadar, sama saya udah nggak kenal. Mohon maaf, kencing BAB itu sudah diganti pempes itu sama teman-teman Nabi itu sudah digantikan pempesnya. Secara hukum manusiawi, secara hukum syar'i, hukum apapun harusnya dipulangkan ke keluarganya, dirawat sama keluarganya. Tapi tidak, dibiarkan di situ. Dalam kondisi sakit parah. Kencing sudah nggak sadar, BAB sudah nggak sadar di sel itu. Kita cek udah meninggal. Gimana? Kalau bilang dibunuh nanti saya salah secara hukum. Tapi buktinya kencing aja udah nggak sadar, pakai pempes aja udah orang yang makain, kenapa nggak dipulangkan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi pejuang yang tangguh ya, beliau insya Allah syahid. Insya Allah beliau syahid. Diampuni dosanya, jadi tamu kehormatan Allah detik ini beliau di surga. Jadi kalau Habib Rizik ini sekarang di penjara, tapi kata beliau bilang jangan takut. Andai kata saya terbunuh, demi Allah, Allah bangkitkan lagi 1000 Habib yang akan melanjutkan perjuangan ini. Andai kata dia mati di sini, dia bilang nggak takut. Demi Allah lanjutin.
Pasti akan Allah bangkitkan lagi ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan. Habib Rizik itu udah hampir 9 bulan dia belum lihat matahari karena di bawah tanah. Di bawah tanah. Nggak ada salahnya, jahat banget. Udah hampir 9 bulan orang nggak lihat matahari, bagaimana coba? Sampai saya datang, lalu di ruangan ada CCTV, dia dengeran Habib Rizik ngomong, Pak polisi mau bunuh saya, Pak. Gampang, nggak usah ngikutin. Jangan anak buah saya dikorbanin. Matinya saya sekarang nggak apa-apa. Dan tentu saja kita berharap lebih jauh dari itu. Saya yakin kita semua harus mempertahankan iman, kepercayaan kita masing-masing, mempertahankan budaya dan kita masing-masing, tetapi tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada kelompok lain. Karena itu pendiri bangsa kita dengan sangat jelas merumuskannya. Semua nilai keyakinan, agama, budaya kita lebur di dalam satu ideologi Pancasila. Ya. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan kita adalah ketika bersandar pada Pancasila seolah-olah kita adalah orang yang tidak beriman, tidak taat kepada ayat suci kita. Nah, banyak orang cap saya sebagai orang yang kurang beriman, kira-kira gitu. Karena saya suka mengatakan di dalam bernegara yang saya pegang adalah ayat konstitusi. Kita punya 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini begitu jelas. Apakah karena itu saya kehilangan iman saya? Saya kira tidak. Tadi pagi saya masih sempat ke gereja sebelum ke sini. Saya masih butuhkan Tuhan, tapi saya tidak bisa memaksakan ayat suci saya kepada bapak-bapak di sini. Ngotot, saya mau taat kepada ayat suci saya di dalam bernegara ini. Saya kira Bapak Ibu akan nyatakan Bali merdeka saja, saya kira-kira gitu. Artinya apa? Kalau ini semua terus dilakukan, maka yang melakukan inilah pengkhianat bangsa dan negara, memecah belah NKRI. Nah, hal-hal ini yang perlu kita sadari betul di dalam berbangsa bernegara. Kita mewujudkan ini. Saya sendiri ke gereja saja, kitabnya sama, banyak menafsirkan ayatnya berbeda. Hindu juga sama, pasti ada beberapa aliran juga. Agama Islam juga sama. Kita bisa lihat peristiwa Sia saja bisa masalah di Madura, di Sampang. Jadi kita kalau bisa memaksakan semua kehendak seperti ini, rusak negara ini. Makanya kita semua sepakat, inilah kesepakatan yang dibuat dari pendiri bangsa ini, yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Bahwa nilai-nilai luhur agama kita, keyakinan kita, budaya kita, di dalam bernegara, kita leburlah di dalam 4 pilar ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Supaya apapun terjadi, patokannya itu. Apakah ini lebih tinggi daripada ayat suci? Tidak. Justru ayat-ayat konstitusi menjadi mulia, menjadi sakral, karena dibuat, disepakati berdasarkan ayat-ayat suci kita masing-masing. Jadi bukan berarti kita mengkhianati ayat suci kita. Tapi ada sekelompok orang berpikiran, kalau kita berdasarkan pada negara taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dia merasa kita mengkhianati. Dia maunya mentaati ayat sucinya dia. Ya kan, kalau ada yang korupsi dikatakan apa? Itu gara-gara berdasarkan konstitusi, bukan ayat suci. Makanya korupsi itu orang katanya. Itu satu pemikiran yang sangat bodoh dan kampungan menurut saya gitu. Makanya saya katakan, disinilah panggilan kita saat ini. Di samping melakukan pembinaan dan pelestarian budaya, kita berdiri di sini untuk mempertahankan konstitusi yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Kita tidak bisa lagi bermain-main, balik lagi seolah masing-masing mau menggunakan ayat sucinya. Karena ayat suci Anda masing-masing itulah yang menjadi bukti di dalam kehidupan Anda. Percuma Anda mengaku berayat suci, tapi kelakuannya korup dan memecah belah bangsa ini. Yang dibutuhkan kan kesetiaan kita kepada konstitusi. Yang dibutuhkan itu bagaimana kita setia kepada pengorbanan nyawa para pahlawan kita
yang bisa ada NKRI hari ini. Bagaimana kita ngotot beragama, berayat suci, mengkhianati perjuangan para pejuang kita. Itu jelas tidak pernah agama manapun mengajarkan itu. Saya sengaja bicara ini karena orang suka selalu mengatakan saya adalah seolah-olah orang yang tidak taat kepada agama. Seolah-olah saya ateis. Saya katakan saya tidak berani korupsi karena saya setiap kali jadi pejabat disumpah tidak boleh korupsi. Makanya saya takut sama Tuhan. Jadi ketika saya menjalankan konstitusi, ini demi NKRI dan asas Bhinneka Tunggal Ika kita. Tidak bisa memaksakan kehendak saya. Tetapi ketika saya tidak mengkhianati rakyat dan negara, itulah nilai rohani saya. Itu karena saya taat kepada ayat-ayat suci saya. Makanya saya tidak berani korupsi. Bukan berarti saya mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Kalau saudara tanya saya secara pribadi, saya percaya mutlak 100% ayat suci saya. Tetapi dalam bernegara, saya harus menggunakan ayat konstitusi. Karena ini kesepakatan kita bersama. Sebagai bangsa yang berbineka seperti ini. Itu yang kita mesti lakukan. Supaya saudara-saudara kita yang pikirannya sempit dan chauvinis seperti ini mulai sadar. Bangsa ini didirikan. Bangsa ini bisa ada bukan diperjuangkan oleh darah atau nyawa sekelompok agama tertentu. Kita semua berbagian di dalamnya. Sekarang yang harus jadi pertanyaan kita, siapa yang berani mengorbankan diri tidak korupsi saja, belum hilang nyawa, belum mencucurkan darah, hanya tidak korupsi supaya keadilan sosial diwujudkan di Indonesia. Mari kita tunjukkan mana iman Anda, mana budaya Anda, mana segala yang Anda mau lestarikan untuk kita wujudkan di sini. Di situ saya bisa lihat iman saudara. Kalau bicara iman, nggak usah bicara ayat-ayat suci dulu. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.